Luar biasa, semangat. Kan yang pertama yaitu pemanfaatan akun belajar ID. Jadi akun belajar ID kemarin Pak Ketua Wahyu Suara sudah melaksanakan pertemuan di SMP Negeri 1 Kediri tentang pemanfaatan akun belajar ID. Jadi apakah Bapak Ibu guru semua sudah mengaktifkan akun belajar ID-nya? Nah, terima kasih. Pak Evan bagaimana? Nah, baik, terima kasih. Akun belajar ID itu adalah yang pertama bisa kita mengakses rapor pendidikan mutu sekolah kita. Kemudian yang kedua yaitu membuka portal Merdeka Mengajar. Dan yang terakhir adalah yaitu Canva Pro-nya. Ya, itu bisa kita akses dengan akun belajar ID. Itu tinggal klik. Nah, di sana di rapor pendidikan SMA Negeri 1 Bukuan itu bisa kita lihat kemampuan literasi kita hijau, kemudian kemampuan numerasi itu masih kuning, ya. Karakternya itu hijau. Nah, itu berarti sudah meningkat, ya. Yang belum meningkat itu kemampuan numerasi dari siswa kita. Untuk mengakses ini, ya, nah inilah nanti akan kita gunakan, rapor pendidikan inilah kita gunakan nanti untuk membuat suatu program ke depan, ya, tentang bagaimana perjalanan sekolah kita. Kalau misalnya ada numerasinya yang kecil, itu berarti itulah yang perlu diperbaiki. Oke, jadi data-data inilah yang diperlukan untuk memperbaiki sekolah kita nanti. Jadi bagaimana caranya nanti di numerasi ini, kemampuan numerasi siswa ini bisa meningkat. Ya, banyak sekali yang perlu diperbaiki. Yang kedua yang perlu diperbaiki adalah kualitas pembelajaran kita, kualitas pembelajarannya. Ya, nanti bisa dipelajari Bapak Ibu akar masalahnya, apa sih akar masalahnya. Nah, nanti ini kita lakukan Bapak Ibu untuk tahun kedepannya bagaimana agar kualitas pembelajaran kita di kelas itu lebih meningkat. Nah, itu tentang rapor pendidikan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ini selalu digaung-gaungkan, ya, tentang PMM ini. Ya, jadi ini sudah bisa nggak Bapak Ibu mengakses Merdeka Mengajarnya, bisa nggak kira-kira? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu tentang aksi nyata yang saya lakukan. Saya mempunyai kurang lebih itu 9 aksi nyata yang sudah saya selesaikan. Dan kali ini sampai hari ini mandek, ya. Karena ini perlu aksi nyata yang lain, perlu kolaborasi di antara kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk Merdeka Mengajarnya, terutama tentang pengembangan dirinya, tentang pengembangan diri. Ini ada topiknya. Nah, itu topik di kurikulum Merdeka. Kita awali dengan kurikulum Merdeka karena bagaimanapun juga semua Bapak Ibu guru harus tahu tentang kurikulum Merdeka. Kalau sudah Bapak Ibu menyelesaikan kurikulum Merdeka, berarti Bapak Ibu artinya sudah tahu tentang kurikulum Merdeka ini. Oke. Jadi dipersilakan untuk membuka kurikulum Merdekanya. Kalau di sana saya kasih tahu tidak bisa dibuka, saya kasih contoh di yang lain, mungkin di asesmen. Nah, silakan Bapak Ibu yang pertama itu yang biru-birunya itu diklik. Kalau Bapak Ibu guru belum menyelesaikan setiap modulnya, itu akan masih berwarna biru. Kalau sudah, itu masih sudah berwarna hijau. Nah, silakan Bapak Ibu untuk videonya dilihat, gitu ya, dipahami videonya, kemudian ada contoh pertanyaannya, kemudian asesmennya, kemudian jangan sampai lupa untuk latihan asesmennya. Nah, itu yang penting. Kemudian cerita reflektifnya. Itu cerita reflektifnya gampang sekali. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu yang Bapak Ibu ketik. Ya, cerita reflektifnya tinggal simpan, kirim, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai semua, gitu ya, di sini ada aksi nyata. Nah, yang belum kerjakan dulu push. Ya, pushnya itu ada di setiap modul, Bapak Ibu, barulah dipraktikkan aksi nyata. Dalam aksi nyata itu, Bapak Ibu guru diberikan pilihan. Ya, di sana Bapak Ibu diberikan pilihan. Nanti di kurikulum Merdeka itu diberikan pilihan. Kira-kira ada sekitar 5 pilihan aksi nyata. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Bapak Ibu cermati dulu aksi nyata yang mana rasanya yang gampang begitu. Yang mana rasanya yang gampang Bapak Ibu lakukan. Jangan yang tidak gampang, ya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu Ibu Bapak bisa baca rinciannya. Apa sih yang dilakukan? Nah, contohnya di sini, baca rinciannya. Ya, rinciannya itulah tagihannya gitu. Ya, jangan baru baca, ya. Jangan sampai rinciannya tidak dibaca. Karena apa? Karena tagihan aksi nyata itu ada di rinciannya. Apa? Kalau yang ini banyak melakukan formatif, dapat bisa tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini bisa Ibu Bapak bisa diskusikan dengan teman sejawat atau guru yang lain. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata. Nah, saya 1 atau 2 nanti saya akan kasih Bapak Ibu Bapak guru tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan. Simpel sekali, tidak banyak, simpel sekali, tidak banyak. Nah, untuk aksi nyata kurikulum Merdeka
Yang pertama tentu ibu bapak punya materinya dulu. Ya, nanti silakan bisa Pak materi yang saya sudah nanti saya share ke grup. Nanti materi yang saya pakai itu bisa bapak ibu ATM ya, itu. Ya, materinya bisa bapak ibu ATM ya. Ini dokumentasinya. Saya mau bikin di sini cuma ada beberapa orang saja dengan Bu Asri, dengan siapa lagi itu kemarin itu ya, cuma beberapa orang saja untuk mendokumentasikan, jangan susah-susah, gitu ya. Tentu bapak ibu harus memiliki materi. Yang pertama materi dulu. Jadi yang pertama yang ibu bapak punya itu adalah materi kurikulum merdeka. Ya, bisa bapak ibu tulis di Canva atau di PowerPoint biasa saja. Ya. Kemudian yang kedua, tentu bapak ibu harus mendokumentasikan kalau misalnya di kurikulum merdeka itu ada sosialisasi mengapa kurikulum merdeka itu berubah. Nah itu yang paling sederhana, yang paling kalau lulus dari itu saya rasa sulit bagi saya gitu ya. Yang saya bikin sosialisasi saja kenapa kurikulum itu bisa berubah. Itu yang pertama, bikin dokumentasi bapak ibu ya. Dokumentasi sederhana saja, bisa laksanakan ibu bapak bisa laksanakan di kelas ya, bersama siswa ya, tampilkan materi di kelas, kemudian ada sedikit diskusi mungkin gitu ya, ya sederhana sekali. Kemudian ibu bapak juga bisa melaksanakannya di sini di ruang guru ya, dengan beberapa teman saja ya, kalau bisa lebih di sini boleh di sini. Ini kemarin saya dengan siapa ya, dengan Pak Sukres gitu ya, dengan siapa lagi Bu Asri, Bu bisa beberapa aja. Yang penting kita seperti memaparkan ya, seperti memaparkan dari kita tentang kurikulum merdeka tersebut ya. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, itu yang terakhir adalah umpan balik. Nah, umpan balik banyak sekali umpan balik yang bisa dilaksanakan, yang bisa ibu bapak gunakan untuk memberikan umpan balik. Nah, tentu umpan balik itu bisa diberikan kepada teman kita untuk mengomentari, memberikan umpan balik tentang materi yang sudah kita laksanakan. Nah, bapak ibu bisa lihat umpan tadi, pertanyaan umpan baliknya itu mungkin bisa minta ke Bu Listaryani ya, bagaimana sih umpan baliknya ya, atau bisa dengan menggunakan ini apa yang saya sudah berikan pada ibu bapak ibu semua. Oke. Nah, ini tinggal dijadikan PDF, jadikan satu dokumentasi pada pemaparan kurikulum merdeka itu kepada siswa, dokumentasi pemaparan kurikulum merdeka itu pada ibu bapak guru, kemudian umpan baliknya mungkin ya sekitar 5 orang yang memberikan umpan balik itu di screenshot, kemudian materinya itu jadikan satu jadi sebuah PDF gitu ya, jadikan sebuah PDF itu gampang sekali. Jadi saya tidak bisa melihat hasil nyata yang saya bikin di kurikulum merdeka ini. Ada 3 modul ya. Yang pertama makna kurikulum dalam pendidikan, pembelajaran visi kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Nah itu bapak ibu bapak tinggal upload saja. Jadi ada dokumentasi, kemudian ada umpan balik dan ada materi. Nah itu saja diterapkan, bukan diupload, diisi ada keterangan di sana dengan siapa ibu bapak melakukan sosialisasi bagaimana perasaan ibu bapak dan seterusnya ya, hal tersebut yang ditanyakan, dan kemudian yang terakhir silakan di upload gitu. Oke. Nah nanti ini yang tadi hasil nyata yang saya sudah lakukan itu sudah saya kasih ibu bapak, silakan di ATM, dan mudah-mudahan ini biasanya sertifikat ini biasanya keluar hari Rabu minggu pertama ya, atau hari Rabu minggu ketiga pada bulan tersebut. Mudah-mudahan nanti ibu bapak bisa melakukan ini, mudah-mudahan di bulan Oktober ibu bapak sudah memiliki sertifikat ini. Jadi kalau ibu kemarin laporannya apa Bu ya? Kemarin 3 pilihan ya. Sudah membuka kasih nyatanya. Nanti biar bisa nanti sudah membuka, sudah mengerjakan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat ya, bisa seperti itu. Oke. Ya itu pengalaman dari PDK sedang. Jadi mungkin ada yang sudah di CPKB, kemudian ada di guru penggerak, kemudian ada di PMM gitu ya, tapi sedang belum banyak ya. Kalau bisa nanti 2024 bisa hijau gitu, tapi tidak ada kuning sama sekali ya. Jadi mari bapak ibu untuk mengembangkan diri, walaupun bagaimanapun susahnya, inilah eksis dari sekolah kita ya. Tentu sekolah kita eksis, kita juga jadi eksis gitu ya. Bagaimana bu bisa ya nggak sulit nggak bikin yang di PMM, nggak begitu sulit. Oke. Baik, kan itu informasi atau pengimasan dari saya. Tutup dengan Pak Sakito.